Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Amalia Agustina, NIM 211010059. Sebelum saya menjelaskan atau membahas pembahasan yang ingin saya sampaikan, sebelumnya saya ingin menjelaskan teori yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan teori Abraham Maslow, yang dimana teori ini adalah hierarki kebutuhan manusia yang wajib terpenuhi. Dalam konsep teori hierarki kebutuhan ini memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Yang kedua, ada kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Yang keempat, ada kebutuhan rasa cinta kasih sayang dan kebersamaan. Dan yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri. Oke, di sini saya akan membahas bagaimana kita bisa berdamai dengan kekurangan atau ketidaksempurnaan, dan bagaimana kita bisa lebih percaya diri dengan ketidaksempurnaan atau kekurangan kita. Seringkali kita menghakimi diri sendiri, tidak memiliki sosok yang hebat, tidak memiliki apa-apa, dan tidak bisa memiliki hal yang bisa dibanggain. Terkadang, sesuatu yang buruk akan dianggap sebagai sebuah nasib yang seringkali kita sebut sebagai sahabat karib. Manusia selalu memandang bagaimana ia gagal dalam suatu kompetensi, tak memandang bagaimana ia menang dalam sebuah lika-liku kehidupan yang telah ia alami selama ini. Tak hanya itu, lingkungan sekitarnya itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pada diri sendiri. Bahkan, terkadang ketika sesuatu kegagalan itu datang, manusia ingin memulai hal baru karena pikirnya itu adalah hal yang percuma. Padahal di sisi lain, ketika kita mengalami masalah yang sulit, perjalanan yang sangat amat rumit, dan kegagalan yang mungkin tidak pernah kita harapkan, itu adalah suatu jalan menuju takdir indah dari Tuhan. Karena semestinya yang kita tahu, dan mungkin pernah kalian dengar juga, pasti ada pelangi setelah hujan. Lalu bagaimana cara kita berpikir? Ketika kita memiliki pemikiran yang positif atau berpikir yang baik, maka mungkin semuanya akan terjadi dengan baik. Dan sebaliknya, ketika kita memiliki pemikiran yang negatif atau hal yang mungkin selalu buruk, maka akan terjadi juga. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana pemikiran kita, karena kita akan dikendalikan oleh pemikiran kita sendiri. Proses untuk menerima diri sendiri ini itu memang tidak selalu mudah. Semua tergantung bagaimana dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengubahnya. Nah, saya pernah membaca quotes dari buku Robbins yang dimana menjelaskan prinsip diri kita yang sesungguhnya. Dan di situ menjelaskan ada 5 prinsip dasarnya. Yang pertama itu adalah mengetahui siapa diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu gimana sih diri kita, apa sih diri kita, apa kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Kedua itu ada ubah ketakutan pada diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak perlu jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Dan yang ketiga, tunjukkan pada diri bahwa kamu adalah pemeran utama dalam hidup kamu. Dan yang keempat, ada menunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Nggak usah pura-pura menjadi orang lain, nggak usah menuruti ekspektasi orang lain, kamu ya kamu. Dan yang terakhir ada rayakan pencapaian dalam bentuk rasa syukur. Kekurangan atau ketidaksempurnaan pada diri sendiri adalah suatu hal yang tidak harus kita benci ataupun kita caci. Justru, kekurangan ini adalah suatu yang memang harus kita syukuri. Karena pada dasarnya, manusia adalah manusia yang tidak pernah sempurna, manusia yang tidak pernah memiliki kesamaan. Maka, perbedaan itu nyata dan wajar adanya. Terkadang manusia enggan memulai hal baru adalah perihal pemikirannya sendiri, yang selalu memikirkan bagaimana orang lain itu berkomentar tentang apa yang menjadi hobi barunya ataupun perihal yang ia lakukan. Maka, fokuslah pada diri Anda sendiri, karena yang melakukan adalah Anda, bukan orang lain. Untuk itu, sekarang coba untuk lebih fokus pada diri sendiri tanpa memikirkan perihal orang lain berbicara, berkomentar, dan mungkin menghina dengan bagaimana kita melakukan sesuatu. Dan bisakah kita untuk sesekali tidak memikirkan orang lain? Karena saya pernah membaca di suatu buku, pada dasarnya jika kita menghina suatu karya, maka orang itu akan menghina sang penciptanya. Marilah kita fokus pada diri sendiri dengan ketidaksempurnaan dan kekurangan kita, bukan berarti kita adalah sosok yang tidak memiliki apa-apa. Bayangkan saja jika kita selalu menuruti bagaimana ekspektasi orang lain kepada kita yang mungkin kita tidak sanggup dengan ekspektasi itu. Bukankah itu adalah suatu hal yang melelahkan?
Karena menurut ekspektasi orang lain itu tidak ada habisnya. Dengan begitu, selalu menggagai hal baru dan memiliki hobi baru, karena di setiap kekurangan pasti ada kelebihan yang mungkin kita tidak tahu. Oh ya, saya pernah membaca quotes dari salah satu buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Quotesnya itu gini, manusia di muka bumi ini tidak ada yang sempurna, jadi tidak perlu berjuang mati-matian dalam kesia-siaan untuk menjadi sempurna. Oke, selalu semangat dan selalu bahagia.